Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Amiruddin dengan NIM A11 2022 14047. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat form login menggunakan Java, JavaFX, Scene Builder, dan MySQL. Nggak perlu lama-lama, langsung saja. Pertama-tama kita siapkan Java, JavaFX, Scene Builder, dan juga MySQL. Langsung aja kita buka SAM-nya. Kita hidupkan dulu. Misal masih mati, kita start dulu dua-duanya. Nah, setelah hidup, kita buka di browser kita localhost phpMyAdmin. Localhost phpMyAdmin. Nah, setelah terbuka tampilan seperti ini. Kemudian kita buat terlebih dahulu database kita. Kita new database name. Misal kita buat login. Kita create. Table name-nya kita user. Kita 3 saja cukup. Nah, kemudian di form login udah pasti kita ada ID, terus email, sama password. Nah, kita atur nulnya dan nya agar tidak ada kesamaan pada ID. Kita ganti ini menjadi varchar dengan panjang 50. Ini juga varchar password. Ini terserah, kita 50 saja sekalian. Kemudian kita create, save. Nah, maka jadi kita tambahkan dulu datanya. Misal kita ID-nya kita 1, mailnya kita gmail.com, passwordnya nah, kita go save. Kita coba cek apakah masuk. Oke, masuk ya. Kita buat lagi biar nggak cuma satu. Kita kasih 2 b.com. Oke, kita cek lagi. Sudah masuk. Setelah database-nya selesai, kita buat koneksinya ke Java menggunakan Java. Pertama-tama kita buka VS Code kita. Sebelum kita buat dulu, kita klik app Java agar memunculkan Java project yang di bawah ini. Setelah muncul ini, kita cari reference libraries, kita tambahkan JavaFX kita. Cari di lokasi sesuai yang kalian simpan. Kalau saya lokasinya di sini. JavaFX lib. Nah, kita centang semua. Kita select. Nah, setelah sudah, kita tambahkan juga library dari konektor database Java. Lokasinya sama. Nah, ini konektor. Kita tambahkan yang ini, MySQL connector. Jangan lupa filenya berbentuk jar.jar. Select. Oke, sudah. Nah, itu kita
masuk ke launch JSON. Cara untuk mengeluarkan launch JSON ini kita ke run, kemudian add configuration. Setelah ini diklik maka akan keluar file launch JSON-nya. Nah, kita tambahkan VM ARGS ini. Disesuaikan dari lokasi Java FX kita. Kalau saya tadi sesuai tadi ini materi kuliah latihan Java. Nah, setelah selesai kita langsung saja untuk mengakses database kita membutuhkan import ini. Semua kita import. Kemudian ini string kita samakan saja di URL kita tadi database-nya login, maka kita tulis di sini login sesuai dengan ini login. Setelah itu ini saya root, pasnya kosong, connection count. Nah, ini kita menggunakan try and catch. Kita select from usernya ini kita dapatkan dari sini, ini nama user ini. Kemudian lanjut, ini email ID password kita samakan dengan tabel yang kita buat tadi awal-awal. Ini ID, email, dan password. Setelah sama, nah ini ketika sudah terakses maka akan keluar pada terminalnya nanti. Ketika gagal maka akan memunculkan koneksi gagal ini. Oke, sudah selesai. Nah, ini untuk mengeluarkan form loginnya. Tapi sementara kita nggak pakai dulu, kita cek koneksinya dulu, dan ARGS-nya kita komen dulu sementara. Kita run. Nah, maka keluar database kita sama seperti tadi ya, A sama B @gmail sama, berarti database kita sudah tersambung atau terakses. Kemudian setelah database tersambung maka kita akan membuat form loginnya menggunakan scene builder. Kita buka dulu scene buildernya. Oh, belum terbuka. Well, gak mau ya. Maksudnya gak mau, langsung aja kalau gitu. Kalau karena nggak bisa dipencet, tahap-tahapnya itu saat dibuka nanti ada empty, kita klik aja empty-nya. Kita buat project baru menggunakan ini scene builder. Nah, setelah terbuka, kita cari di sini pane. Kita drop and drag sini, maka hasilnya akan membuat background yang putih ini. Setelah itu, ketika kita ingin membuat tulisan login ini, kita klik di sini label. Label kita drop, drag sini, taruh sini, dan kita kasih nama login sesuai. Terus di kanan sini kita ada settingan, misal ini untuk membesar kecilkan ukurannya, dan ini untuk stylenya. Kemudian sama seperti yang lain, email, password juga sama. Untuk membuat yang ini kita di sini membutuhkan text field. Nah, text field yang putih ini ya, jangan yang biru. Text field kita drop, taruh sini. Setelah jadi seperti ini, kita edit di kanan ini. Edit bagian ID-nya. Karena kita menggunakan email, maka saya coba menggunakan tf email. Ini kita copy, kemudian kita pastekan pada bagian code, kita buka, kita cari fx id, kita pastekan di sini. Nah, paste kita lakukan juga pada yang password, cek edit properties id password,
kita kopikan ID password, taruh ke fx ID. Selanjutnya, untuk membuat button register dan button login, kita membutuhkan button di sini. Nah, kita drop and drag ini button, taruh sini, maka akan membentuk gini. Kita ganti namanya menjadi register dan login. Untuk yang register, kita setting dulu. Kita ke properties. Selanjutnya cari ID, kita namakan terserah. Kalau di sini saya akan menamakan getreg karena sesuai namanya registrasi. Terus kita kopikan yang getreg tadi, taruh di onAction, bukan di fxid karena ini berbentuk button yang akan membuat kita untuk membuka jendela yang lain. Selesai, login juga sama. Get login, copy, pastekan di onAction, samakan. Setelah itu kita save dan letakkan pada direktori project Java kita. Kalau saya projectnya di sini. Save. Kita taruh di, nah, kalau saya di sini save saja. Setelah save, kita buka di VS Code kita, login kita. Nah, tadi. Maka tampilannya seperti ini. Kita tambahkan dulu di bagian pane ini, pane. Tambahkan fx controller form login. Form login ini kita dapatkan dari file Java kita yang buat. Jadi setelah save ini kita buat file Java dulu. Namakan kalau ini sama, soalnya biar gampang. Form login kita samakan sini, masukkan fx controller form login. Setelah itu kita save dan kita buka form login kita. Nah, kita membutuhkan import ini semuanya dan kelasnya form login ini sesuai, dan kita buat text fieldnya tf email sesuai dengan yang ada di form login fxml ini. Tf email saya tadi yang dinamakan tf email ini sama tf password. Oke, setelah sama, lanjut ke bawah, kita ada set main Windowsnya, kita ada get login. Nah, ini sebenarnya source code untuk membuat loginnya membuka jendela baru, tapi sebelum itu kita jangan dulu, ini nggak usah dulu. Nah, save. Kita coba jalankan di app Java. Nah, untuk menampilkan form loginnya kita membutuhkan launch args ini agar bisa keluar. Save. Kita jalankan. Oke, sudah keluar. Selanjutnya kita akan membuat yang register ini agar saat diklik bisa keluar form register. Caranya sama, kita buat scene builder baru. Ini saya sudah buat, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita buat ini label, ini text field, sesuaikan, jangan lupa ID-nya. Nah, terus yang ini juga, yang button, kalau yang button ID-nya harus ditaruh di onAction ya, jangan fxid. fxid itu untuk yang text field. Nah, setelah jadi kita save dan tempatkan di lokasi yang sama di project kalian. Kemudian kita buat juga form registrasi.java-nya. Sudah, kita buka form registrasi.fxml-nya. Kita tambahkan fx controllernya sesuai nama dari file Java-nya. Kalau saya di sini form reg. Setelah disamakan,
Kita lanjut ke form registrasi.java-nya. Untuk membuatnya kita butuhkan sama tf email, ini disamakan, ini juga importnya. Terus kita buat dulu. Nah, setelah ini selesai, kita tambahkan di form login. Form login kita yang getRec ini, yang void getRec, kita tambahkan try and catch seperti ini. Ini fungsinya untuk menyambungkan form login ini ke registrasi dengan cara ini, namanya kita samakan formreg.fxml sesuai dengan form registrasi kita. Kemudian kita coba. Nah, setelah tadi maka registernya akan berhasil untuk diklik, maka akan menampilkan form registrasi kita. Setelah itu kita coba form registrasi yang bagian register, yang bagian ini register. Ini fungsinya untuk menambahkan data yang kita input pada sini agar masuk ke dalam database kita yang di MySQL phpMyAdmin. Caranya kita tambahkan pada get register kita yang di sini, di file Java register. Nah, ini kita di sini. Kalau saya tadi namanya harusnya get save yang di sini ya, bukan get register. Ya, get save. Setelah itu kita jadikan ini codingannya, kita sesuaikan database kita. Kalau saya login sesuai yang awal tadi, kemudian kita deklarasikan ini query-nya, jangan lupa ini paling penting. Kemudian ini kita menggunakan try and catch. Nah, ini query-nya insert into user sesuai nama database kita, bagian email dan password. Value-nya kita kosong sesuai nanti yang akan diinputkan. Kenapa tidak ada ID? Karena ID-nya itu nanti nambah sendiri, jadi nggak akan ada kesamaan. Setelah kita ini, nah ini loadernya kita samakan. Ini apabila registrasi berhasil maka akan membuka jendela form login lagi ke menu awal, menu login. Nah, kita coba saja langsung. Kita ke app Java, kita run saja. Nah, ini error. Nah, kita register, kita masukkan cccc@gmail.com, passwordnya ccc. Verifikasi, ini verifikasinya harus sama ccc, karena di fungsi sini fungsinya itu, oh iyalah saya lupa jelasin, fungsi untuk menyamakan verifikasi dengan passwordnya itu seperti ini. Di regis. Nah, ini if verif dot equal pass, maksudnya ini verif harus, ketika verif sama dengan pass maka akan berhasil lah. Kalau nggak sama maka nggak akan jalan. Nah, langsung lanjut aja. Kita registrasi. Nah, kita register. Nah, maka akan ke menu awal lagi. Kita coba cek di database kita apakah masuk
apa tidak. Kita restart dulu. Nah, masuk ya, CCC, password CCC. Kita masuk. Nah, selanjutnya kita buat notifikasi login berhasil dan login gagal, dan juga membuatnya keluar tampil. Pertama-tama kita buat dulu di scene builder lagi login gagal dan login berhasil. Nah, kalau saya simpel saja, login gagalnya cuma menggunakan pane di backgroundnya ini, pane kemudian label login gagal. Nggak perlu pakai ID yang di sini karena kita cuma menampilkan. Kemudian kita save, yang sukses juga berhasil sama. Kita save di lokasi yang sama ini. Jangan lupa buat juga file Java-nya. Kalau saya sarankan yang sama aja biar mudah. Kita tambahkan controllernya. Ini efek controller. Kalau di sini saya login gagal sesuai dengan yang ada di sini. Login gagal.java. Yang sukses juga, cek juga di sini. Login sukses. Oke, sama. Kemudian kita ke file Java-nya. Di Java-nya kita kosongan saja, nggak perlu banyak-banyak. Yang penting bisa tampil. Nah, kita buat seperti ini codingannya. Sukses juga sama. Karena kita nggak butuh fungsi-fungsi aneh-aneh. Langsung saja kita ke form login. Nah, untuk loginnya seperti ini. Kita membutuhkan try and catch lagi. Nah, ini kita get login sesuai dengan yang awal tadi. Gunakan database kita agar terakses. Kemudian kita try. Nah, ini query-nya kita select dari user, dari database kita user, dan email, kemudian passwordnya juga. Nah, ini kondisi apabila email dan passwordnya sama, maka akan menampilkan form login sukses ini menggunakan source code seperti ini. Dan else apabila gagal, maka akan menampilkan login gagal dengan source code seperti ini. Oke, setelah selesai kita coba jalankan. Nah, misal ada email cc berapa kali itu? 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7 @gmail.com. Passwordnya cc. Kita coba klik login, maka akan gagal. Kurang L. Kita login. Nah, berhasil karena sama dengan data yang ada di database. Kita coba gagal, misal tadi sudah ya. Misal kita M-nya hilangi. Nah, maka akan memunculkan jendela baru yaitu login gagal. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekian dari saya mengenai cara untuk membuat form login menggunakan JavaFX, Scene Builder, dan MySQL. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.